Nabi tanpa pengikut yang membawa pedang di padang mahsyar. Ada seorang nabi tanpa pengikut yang membawa pedang di padang mahsyar. Orang Ibrani menyebutnya Simson, orang Arab menyebutnya Samun, dan orang-orang sekarang mengenal namanya dengan nama Samson. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada saat hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi membawa pedang, tapi tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Samun alaihissalam, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakim terakhir David Rohman dalam bukunya berjudul Janibal Marifat menjelaskan, Samson adalah hakim ketiga dan terakhir dalam zaman anak-anak Israel kuno. Kisah Samson diceritakan dalam kitab suci Yahudi, Tanah Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, dan Talmud. Makamnya dipercayai ada di Tel Tzora di Israel. Di sana terdapat dua batu pualam besar untuk Simson dan ayahnya Manoah. Di dekatnya terletak altar untuk Manoah. Tempat ini berada antara kota Zora dan Esfital. David Rohman mengatakan Samson atau Simson merupakan seorang nabi di dalam ajaran Islam yang dikenal dengan nama Nabi Samun Ghuzi alaihissalam. Kisah nabi ini terdapat di dalam kitab-kitab seperti kitab Kosyafatul Qulub dan kitab Qishushul Anbiya. Nabi Samun Ghuzi memiliki kemukjizatan, yaitu dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita Nabi Samun Ghuzi adalah kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab, tutur David Rohman. Cerita ini melegenda jauh sebelum Rasulullah lahir. Lanjutnya, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Samun Ghuzi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Samun Ghuzi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Samun dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Samun. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasehatnya diumumkanlah, barang siapa yang dapat menangkap Samun Ghuzi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, Nabi Samun Ghuzi terpedaya oleh istrinya. Karena sayang dan cintanya kepada istrinya, Nabi Samun berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya Nabi Samun Ghuzi diikat oleh istrinya saat ia tertidur, lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian buruknya, Nabi Samun Ghuzi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dimulai dengan bertobat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Ta'ala. Doa Nabi Samun dikabulkan, dan istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian sang Nabi bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan.
Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Ghazi alaihi salam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tersenyum-senyum sendiri, lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang membawa pedang, tapi tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un alaihi salam.